Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Manda, NIM 19136110, mata kuliah Geografi Regional Dunia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Amerika Utara. Nah, di sebelah kanan ini terdapat peta dari Amerika Utara, di mana bisa kita lihat bahwa terdapat 3 negara di Amerika Utara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Nah, Amerika Utara letak astronomisnya yaitu 3 derajat 29 menit 59 detik lintang selatan, 110 derajat 00 menit 00 detik bujur timur. Dengan luas 22.656.216 km persegi. Nah, puncak tertinggi dari Amerika Utara yaitu Gunung McKinley dengan ketinggian 6.194 meter dari permukaan laut. Langsung saja yang pertama yaitu negara Amerika Serikat dengan koordinat 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat dengan luas 9.372.610 km persegi. Puncak tertingginya berada di Gunung McKinley dengan ketinggiannya 6.194 meter dari permukaan laut. Nah, kita lanjut ke kondisi geologisnya. Yang pertama yaitu di wilayah bagian barat langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik, yaitu dengan wilayah pantai yang cukup sempit. Selanjutnya yaitu di wilayah Amerika Serikat bagian timur adalah dataran pantai barat yang membentang di mana ada wilayah pegunungan Rocky cukup tinggi. Pada ujung timurnya ialah dataran pantai Atlantik cukup subur. Daerah ini sangat padat penduduk di mana kota tua pun awalnya muncul dari sini. Di wilayah timur dari kompleks pegunungan Rocky adalah daerah dengan dataran luas, yakni Central Plain dan Great Plain. Di sini mengalir sungai Mississippi. Terakhir yaitu di wilayah timurnya lagi adalah pegunungan Allegheny serta Appalachia dengan ketinggian yang rendah. Nah, kita lanjut ke bagian morfologi dan topografinya yang akan digaji dari gunung dan pegunungannya, sungai dan danau, serta kepulauan yang ada di negara Amerika Serikat. Nah, di daerah barat terdapat dataran rangkaian pegunungan yang medannya sangat bergelombang, berumur 80 juta tahun. Pegunungan Rocky adalah tulang punggung Amerika Serikat yang memanjang dari Alaska ke New Mexico. Nah, di tabel sebelah kanan bisa kita lihat gunung dan pegunungan yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama ada Pegunungan Appalachia dengan puncak tertingginya Gunung McMichael dengan ketinggian 2.307 mdpl. Lalu ada Pegunungan Alaska dengan puncak tertingginya Gunung McKinley atau dikenal dengan nama Denali dengan ketinggian 6.194 mdpl. Lalu ada Pegunungan Rocky dengan ketinggian 4.300 mdpl. Nah, ini adalah kenampakan dari Pegunungan Rocky. Lalu ini adalah kenampakan dari puncak Gunung Mitchell. Ini adalah Pegunungan Alaska dengan puncak tertingginya yaitu Gunung McKinley. Dan ini merupakan salah satu gunung yang ada di Amerika Serikat yaitu Gunung Hood. Nah, kita lanjutkan ke bagian kepulauannya. Yang pertama ada Pulau Hawaii yang menjadi salah satu destinasi mancanegara. Lalu ada Pulau Maui, lalu ada Pulau Kauai. Nah, selanjutnya bagian sungai, ada Sungai Missouri dengan panjang 3.768 meter, lalu ada Sungai Mississippi dengan panjang 3.734 meter, dan yang ketiga ada Sungai Colorado
dengan panjang 2.330 meter. Nah, dataran rendah tengah atau the Central Lowland dibentuk oleh sungai-sungai besar, yaitu Sungai Ohio, Sungai Mississippi, Sungai Missouri. Wilayah ini tanahnya subur dan pengairannya baik, sehingga menjadi jantung pertanian Amerika Utara. Lalu dataran bergelombang, the Great Plains, memiliki tanah yang subur dan menjadi kawasan pertanian. Pegunungan Rocky merupakan inti dari benua Amerika Utara yang membujur dari utara ke selatan dengan ketinggian mencapai 5.000 meter dari permukaan laut. Keberadaan pegunungan Rocky berpengaruh terhadap iklim. Nah, untuk iklimnya sendiri, Amerika Serikat memiliki 5 jenis iklim. Yang pertama, iklim laut sedang. Terdapat di bagian pantai barat Amerika Serikat, yaitu sepanjang jalur pantai Samudra Pasifik yang memanjang dari Alaska sampai ke California. Nah, iklim ini bersifat basah karena dipengaruhi oleh angin barat yang mengarah ke daratan yang mendatangkan hujan di pesisir pantai barat. Nah, iklim kontinental terdapat di bagian timur dengan ciri terjadi musim panas yang panjang. Lalu ada iklim subtropis terdapat di sebelah selatan dataran rendah Mississippi. Lalu ada iklim Mediteran terdapat di bagian selatan dan tengah California dengan ciri hujan turun pada musim semi. Selanjutnya ada iklim dingin terdapat di Alaska. Lalu kita lanjutkan ke bagian demografi yang ada di Amerika Serikat. Penduduk aslinya adalah orang Indian yang berkulit merah. Mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah orang emigran yang berasal dari benua Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, Swedia. Amerika Serikat merupakan negara ketiga terbanyak penduduknya setelah Cina dan India. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini secara rinci penduduk berdasarkan etnik. Untuk orang berkulit putih, yaitu penduduk mayoritas dengan besar 80%. Orang kulit hitam, yaitu pendatang dari Afrika. Lalu orang-orang Asia keturunan Cina, Jepang, India, Vietnam. Lalu ada orang Indian yang merupakan penduduk asli Amerika Serikat yang saat ini menjadi minoritas. Lalu ada orang Eskimo, yaitu memiliki asal keturunan yang dekat dengan Indian yang menempati Alaska. Lalu ada orang campuran, yaitu Mulat, Mestis, dan Zambo. Nah, untuk bahasanya sendiri diakui secara de facto bahasa Inggris Amerika. Meskipun tidak ada bahasa resmi di tingkat federal, beberapa hukum seperti hukum naturalisasi Amerika Serikat menstandarkan penggunaan bahasa Inggris secara bahasa resmi. Nah, untuk agamanya sendiri, Protestan adalah agama dengan penganut terbanyak dengan persentase 51,3%. Sedangkan agama kedua terbanyak yang dianut oleh penduduk Amerika Serikat yaitu Katolik Roma dengan persentasenya sekitar 23,9%. Lalu untuk penganut agama non-Kristen pada tahun 2007 sebesar 4,7%. Hal ini mengalami kemajuan karena pada tahun 1990 persentasenya hanya sekitar 3,3%. Nah, untuk perekonomiannya sendiri terdiri dari banyak bidang yang salah satunya ada pertambangan. Hampir semua bahan tambang yang penting terdapat di Amerika Serikat, seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, emas, perak, timah hitam, seng, mika, fosfat, uranium, tembaga, dan nikel. Nah, untuk pertaniannya itu dilakukan dengan secara intensif dan ekstensif dengan menggunakan mesin-mesin modern. Nah, untuk bagian utara dan bagian timur ditanami gandum dan jagung. Untuk bagian selatannya ditanami kapas, tembakau, dan lain-lain. Dan untuk bagian barat pertaniannya secara dry farming. Terdapat padang rumput untuk pengembalaan ternak. Nah, untuk industrinya, industri Amerika Serikat sangat maju, yaitu besi dan baja, mesin-mesin, pesawat terbang, mobil, kapal, alat-alat listrik, kimia, kertas, penyulingan minyak, industri hasil pertanian, dan sebagainya.
Nah, hasil industri juga merupakan komoditas ekspor penting bagi negara ini. Nah, untuk sistem politiknya sendiri, yaitu sistem federal Amerika Serikat, warga negara tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Nah, tugas pemerintah daerah biasanya dibagi antara pemerintah country atau setingkat kabupaten dan munisipal. Secara umum, pejabat legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemungutan suara pluralistis oleh warga negara menurut distrik. Nah, untuk budayanya sendiri, Amerika Serikat adalah negara dengan budaya yang multikultural, tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnik. Kebudayaan utama dari Amerika Serikat ini berasal dari kebudayaan Barat yang bersumber dari tradisi imigran Eropa, terutama Inggris di utara dan Spanyol di selatan, dan kemudian dipengaruhi oleh berbagai sumber seperti tradisi yang dibawa oleh budak-budak Afrika. Nah, untuk hubungan kerjasamanya dengan Indonesia sudah terjalin melalui kesepakatan US-Indonesia Comprehensive Partnership atau Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika sejak tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara. Seperti dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang besar bagi Indonesia, di mana peraturan perizinan yang mudah dan ekonomi yang terbuka dapat memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Berbagai bidang yang telah terjalin dari hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat seperti bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang sosial budaya merupakan bidang yang cukup signifikan untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional serta mendekatkan dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke negara yang kedua, yaitu Kanada. Berada di koordinat 49 derajat lintang utara sampai 85 derajat lintang utara dan 55 derajat bujur barat sampai 140 derajat bujur barat dengan luas 9.705.065 km persegi. Nah, negara Kanada di sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Arktik, di timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Greenland, di selatannya berbatasan dengan Amerika Serikat, dan di bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Alaska. Morfologi dan topografi dari negara Kanada yaitu terdiri dari 6 bagian, yaitu daerah perisaian Kanada, meliputi sepanjang Teluk Hudson, dan danau-danau besar merupakan daerah terluas. Lalu yang kedua daerah dataran rendah Lauren dan danau-danau besar yang berada di timur perisai Kanada. Yang ketiga pegunungan Appalachia Kanada, merupakan pegunungan tua yang meliputi daerah perbatasan timur Quebec. Yang keempat yaitu daerah luas pegunungan Rocky di antara Samudra Pasifik dan daerah dataran luas yang terdiri atas batu-batu karang. Lalu ada daerah dataran luas yang mencakup daerah perbatasan dengan Amerika Serikat. Terakhir, kawasan Arktik adalah kawasan yang seluruhnya terletak di sepanjang Laut Arktik dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di Kanada banyak dijumpai danau dan sungai. Danau-danau ini terdapat di beberapa tempat, yaitu yang pertama di cekungan Atlantik, tempat bermuara beberapa sungai, seperti Sungai Lawrence, dan danau-danau besar seperti Danau Huron, Danau Ontario, Danau Superior, dan Danau Michigan. Lalu yang kedua di daerah Teluk Hudson dan Teluk Ungva, tempat bermuara beberapa sungai seperti Sungai Nelson dan Danau Winnipeg. Lalu yang ketiga di cekungan Arktik, tempat bermuara beberapa sungai seperti Sungai Mackenzie yang berasal dari Danau Great Slave, Danau Great Bear, dan Danau Athabasca. Lalu yang terakhir yaitu cekungan Pasifik, tempat bermuara beberapa sungai seperti Sungai Fraser, Sungai Columbia, Sungai Stigna, Sungai Skeena,
dan Sungai Nechako. Nah, ini adalah salah satu sungai yang ada di negara Kanada, yaitu Sungai Lawrence. Lalu, ini adalah Danau Michigan. Akibat cuaca yang ekstrim, danau ini sering beku. Lalu ada peta dari Danau Superior. Selanjutnya yaitu Sungai Nelson. Nah, ini adalah Sungai Mackenzie. Ini adalah gambaran dari Sungai Great Slave. Lalu ini adalah Danau Winnipeg. Dan yang terakhir yaitu Sungai Fraser. Nah, kita lanjut ke bagian klimatologinya. Negara Kanada memiliki banyak iklim, yaitu ada iklim sedang maritim atau iklim laut terdapat di Kanada Barat. Lalu ada iklim tundra terdapat di pantai utara Kanada, lalu ada iklim benua musim panas hangat, lalu ada iklim laut terdapat di pesisir Kanada Barat, iklim kontinental terdapat di pedalaman Kanada Selatan, iklim subarktik terdapat di Kanada bagian tengah, lalu ada iklim Arktik, yang artinya iklim di negara Kanada dipengaruhi oleh jauh dekatnya dengan lautan. Nah, untuk bagian sosialnya, yang pertama penduduk Kanada terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Untuk penduduk aslinya sendiri terdiri atas orang Indian, Mestizo, dan Eskimo. Untuk penduduk pendatangnya terdiri atas orang Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Belanda, Cina, Ukraina, dan lain-lain. Nah, bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Inggris dan Prancis dengan mata uang yaitu dolar Kanada. Dan agama yang dianut oleh penduduk atau masyarakat Kanada yaitu Kristen Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, untuk perekonomiannya sendiri terdapat banyak bidang. Yang pertama yaitu pertanian. Hasilnya adalah gandum, kentang, jagung, lobak, dan buah-buahan. Untuk peternakan yaitu berupa keju dan daging, untuk perikanannya berupa ikan salam, dan untuk kehutanannya berupa kayu ke atas kapal. Untuk pertambangannya hasilnya adalah nikel, radium, perak, emas, biji besi, minyak bumi, batu bara, dan potas. Di bagian perindustriannya yaitu berupa industri helikopter, aluminium, karet sintetis, penghilangan minyak, dan lain-lain. Di bagian perdagangannya, di bagian ekspornya adalah gandum, barang tambang, dan hasil logam etilena, dan lain-lain. Sedangkan untuk impornya adalah barang tenun, tekstil, minyak bumi, hidrokarbon, karet. Nah, untuk transportasinya sendiri, jaringan transportasi di Kanada sudah baik. Untuk bagian pariwisatanya, objek wisatanya antara lain yaitu air terjun Niagara, Taman Nasional, serta tempat-tempat bersejarah. Untuk sistem politiknya, Republik Federal Kepala negara dijabat oleh Ratu Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur, jenderal, dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, untuk kebudayaan di Kanada ini beragam, yaitu antara kebudayaan asli penduduk dengan kebudayaan dibawa oleh imigran dari luar Kanada. Untuk keseniannya di Kanada sudah maju, yaitu dengan bukti adanya pusat kesenian Ottawa. Nah, hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik pada tanggal 9 Oktober 1952. Pembukaan ini dikenal dengan Legation Office. Nah, kerjasama yang dijalin antara Indonesia dengan Kanada di bidang kerjasama politik, hubungan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pariwisata. Kita masuk ke negara yang ketiga yaitu Meksiko dengan koordinat 15 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 87 derajat bujur barat sampai 117 derajat bujur barat dengan luas 1.972.549 km persegi. Nah, bisa kita lihat dari peta bahwa di sebelah utaranya berbatasan dengan Amerika Serikat, lalu di sebelah timurnya berbatasan dengan Teluk Meksiko,
Belize, Guatemala, dan Laut Karibia. Nah, untuk sebelah selatan dan baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, untuk morfologi dan topografi Meksiko terdiri dari jajaran pegunungan, di antaranya Sierra Madre Occidental di bagian barat, Sierra Madre Oriental di timur, Cordillera Neovolcanica di tengah, dan Sierra Madre del Sur di selatan. Nah, untuk dataran rendahnya kebanyakan sepanjang pesisir dan di semenanjung Yucatan. Pedalaman negeri berplato tinggi, aktivitas seismik relatif tinggi. Nah, untuk sungainya hanya sedikit yang bisa dilayari. Kebanyakan sungai pendek dan mengalir dari jajaran pegunungan ke pesisir. Sungai-sungai penting di Meksiko itu ada banyak, salah satunya yaitu ada Santiago, Balsas, dan Sungai Colorado yang bermuara di Samudra Pasifik dan Sungai Rio Grande del Norte. Nah, ini adalah kenampakan dari Sierra Madre Occidental dan ini adalah Sierra Madre Oriental. Nah, kita masuk ke bagian sungai-sungai yang penting yang ada di Meksiko. Yang pertama yaitu ada Sungai Colorado, lalu ada Sungai Fuerte, dan ada Sungai Balsas. Nah, klimatologi di wilayah Meksiko itu ada 3, dikarenakan wilayah Meksiko membujur dari utara ke selatan. Yang pertama yaitu di bagian utaranya beriklim subtropis, di bagian tengahnya beriklim kontinental, dan di bagian selatannya beriklim tropis. Nah, untuk vegetasinya dapat dibedakan berdasarkan ketinggiannya. Untuk zona panas dengan ketinggian 0 sampai 750 mdpl ditanami jagung, coklat kapas, dan nanas. Untuk zona sedang dengan ketinggian 750 sampai 1825 mdpl ditanami gandum, jagung, dan kopi. Untuk zona dingin dengan ketinggian 1825 sampai 3650 mdpl ditanami kentang, barley, dan kinah. Untuk zona bekunya tidak ada tanaman budidaya karena ketinggiannya di atas 3650 mdpl. Nah, kita masuk ke bidang sosial yang ada di negara Meksiko. Penduduk Meksiko merupakan pembauran dari berbagai bangsa. Pada tahun 1993, jumlah penduduk Meksiko mencapai 91 juta jiwa dengan kepadatan 47 jiwa per kilometer persegi. Hampir 50% populasi Meksiko tinggal di perkotaan. Akan tetapi, penduduk desa tetap berperan penting pada perkembangan budaya Meksiko. Nah, mayoritas penduduk Meksiko beragama Katolik dengan 90% penduduk. Agama terbesar kedua adalah Protestan yang dianut sekitar 6% penduduk. Selain Katolik dan Protestan, agama lainnya seperti Islam, Yahudi, dan Buddha menjadi agama yang terus bertumbuh di Meksiko. Untuk bahasanya sendiri ada 12 bahasa utama yang ada di Meksiko dan lebih 40 kelompok bahasa yang kecil dan lebih 90 bahasa individu. Hampir 23% orang aslinya bertutur dalam bahasa Nahuatl, yaitu bahasa kaum Aztec yang dituturkan di 15 negara bagian. Nah, untuk perekonomiannya sendiri terdiri atas 4 bidang. Yang pertama itu pertambangan. Meksiko merupakan penghasil perak terbesar dunia. Pertambangan dan galian mineral lain adalah mangan, fluor, grafit, uranium, seng, dan timah. Untuk bagian pertanian dan peternakannya, 15% dari luas seluruh wilayah Meksiko diusahakan untuk pertanian. Kegiatan pertanian Meksiko berada di sekitar Plato Tengah yang memiliki lahan vulkanis cukup subur serta hujan yang cukup. Untuk bagian perikanannya sendiri, daerah perikanan ikan yang utama terdapat di lepas pantai Pasifik dan di sekitar Teluk California. Ikan sardin dan tuna merupakan hasil tangkapan utama. Nah, untuk industri utama Meksiko adalah tekstil dan baja. Industri-industri lain di Meksiko adalah industri barang-barang kimia, barang-barang elektronik,
karet, serta pengolahan minyak bumi. Selanjutnya, bentuk negara Meksiko adalah Republik Federal. Kepala negara Meksiko adalah seorang presiden yang dipilih untuk masa bakti 6 tahun. Kekuasaan legislatif Meksiko berada di tangan Kongres. Kongres terdiri atas Senat dan Dewan Rakyat. Di tiap-tiap negara bagian terdapat pengadilan tinggi negara yang berhak menyelidiki perkara, baik perdata maupun pidana. Untuk memudahkan pemerintahan, Meksiko dibagi menjadi 31 negara bagian. Setiap negara bagian merupakan satu kesatuan otonom. Nah, selanjutnya yaitu bagian kebudayaannya. Meksiko memiliki berbagai macam budaya, salah satunya yaitu Cinco de Mayo, yaitu hari yang dirayakan setiap tanggal 5 Mei, yang dalam bahasa Spanyol artinya tanggal 5 Mei. Pada dasarnya adalah sebuah hari libur regional, bukan federal, di Meksiko. Tanggal ini diperingati di Amerika Serikat dan tempat-tempat lainnya seluruh dunia sebagai perayaan warisan dan kebanggaan Meksiko. Perayaan ini memperingati kemenangan awal pasukan-pasukan Meksiko yang dipimpin oleh Jenderal Ignacio Zaragoza Seguin atas pasukan-pasukan Prancis dalam pertempuran Puebla pada 5 Mei 1862. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari perayaan Cinco de Mayo. Nah, makanan khas yang ada di Meksiko yaitu salah satunya nachos. Nachos ini biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka di bar atau restoran di Amerika. Seperti ini kurang lebih tampilan dari nachos, yang dari keripik lalu dilumuri oleh keju dan dimasukkan ke dalam oven sehingga dihidangkan dengan keju yang meleleh di atas keripik. Bisa ditambahi dengan daging dan kacang, kentang, wortel, dan lain-lain. Nah, untuk hubungan kerjasamanya dengan Indonesia dan Meksiko sepakat untuk menjajaki kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi digital, pertanian, pariwisata, dan sustainable green economy. Meksiko adalah salah satu mitra Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Pada tahun 2014, nilai perdagangan Indonesia dengan Meksiko mencapai 123,5 juta US dollar. Keduanya juga tergabung dalam kelompok negara mitra bersama Korea, Turki, dan Australia. Nah, Indonesia dan Meksiko telah mendatangi beberapa perjanjian bilateral, yaitu ada perjanjian pembentukan perdagangan antara Indonesia dan Meksiko pada tahun 1961, lalu ada perjanjian kerjasama ilmiah dan teknikal pada tahun 1998, perjanjian kerjasama pendidikan dan budaya pada tahun 2001, lalu ada memorandum pembentukan konsultasi bilateral timbal balik antar dua negara pada tahun 2001, dan lain-lain. Nah, sekianlah presentasi saya mengenai geografi regional dunia Amerika Utara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.